Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Ala dini bina sallallahu hadir kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal an'amta 'alaihim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami itu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man masa ila halaqatil alimin kana lahu bi kulli khutwatin mi'ata hasan. Man masa, barang siapa yang berjalan ila halaqah, ke tempat pertemuan atau majelis ilmu seorang yang berilmu, kana lahu bi kulli khutwatin, maka ia memperoleh pahala mi'ata hasanah, setiap satu langkah 100 kebaikan. Fa idza jalasa indahu, dan tatkala barang siapa yang berduduk, dan jika duduk indahu di sampingnya orang alim, wastama'u ma yaqul, dan mendengar siman itu apa yang dikatakan oleh si orang alim itu, kana lahu bi kulli kalimatin hasanatan, setiap satu kalimat orang apa yang dikatakan orang alim tersebut adalah satu kebaikan. Dalam hadis lain disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi Al-Baghdadi, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin warain. Ini wariin ya, harusnya waroin. Seorang ahli fikih itu adalah lebih berat bagi setan daripada seorang ahli ibadah yang tekun beribadah tapi bodoh. Jadi kita bahas hadis ini ya. 18. Bismillahirrahmanirrahim. Man masa, jadi apabila kita berjalan atau pergi untuk mengunjungi atau untuk datang ke sebuah majelis ilmu, maka setiap langkah kita Allah Subhanahu wa taala berikan 1000 kebaikan. Itu dari satu langkah. Sekarang kita hitung berapa langkah perjalanan dari rumah kita sampai sini. Tadi itu berapa meter tuh? Kalau muter, kalau naik motor berarti satu kali putaran 1000 kebaikan. Atau kalau tidak satu tetes bensin dengan satu kebaikan, 1000 kebaikan. Itu baru satu langkah. Apalagi beribu-ribu langkah. Makanya aya kaci waca orang baheula mah amun ngarek ngaji teh muter mangkatna teh kanu jauh. Supaya menang kebaikan daripada satu langkah. Semakin banyak langkah semakin baik kebaikan. Itu baru jalan doang. Kemudian apabila berduduk si orang tersebut dalam majelis ilmu dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang alim, maka setiap kata orang alim itu, satu kata yang diucapkan oleh orang alim dan didengarkan oleh para jamaahnya, maka satu kata itu satu kebaikan. Sekarang seorang alim ya, seorang guru ngomong di depan siswanya, ngomong di depan santrinya, santrinya yang ngedengerin doang satu kata guru itu mendapat satu kebaikan. Komo deui si santri eta geus mangadengikeun kemudian ngamalkeun dah, maka ya pahalanya berlipat-lipat. Itulah keutamaan menuntut ilmu. Lanjut. Faqihun wahidun, seorang ahli fikih itu lebih utama, lebih berat cobaannya bagi setan daripada seorang hamba yang rajin beribadah tapi tidak tahu ilmunya. Waro ini tuh waro ya, artinya waro itu orang yang juhud, semacam juhud itu. Artinya seorang sehebat apapun orang ibadah, tapi tanpa beribadah tanpa ilmu, maka ibadah itu mardudatun, ditolak. Bahkan suatu saat
Ada sebuah cerita, ada sebuah kisah dinyatakan ada orang sedang sholat, kemudian ada orang alim sedang tidur di masjid di pintu. Ketika itu setan mau masuk, dia tidak jadi masuk. Kemudian ditanya oleh seorang nabi, wahai setan, kenapa kau tidak masuk? Aku takut sama orang tidur ini. Kenapa kamu takut sama orang tidur dibanding orang sholat? Ya Rasulullah, orang alim ini, orang tidur ini seorang alim, walaupun dia tidur, dia selalu ingat sama Allah. Sedangkan orang sholat itu, walaupun dia sholatnya ratusan rakaat, dia zikirnya banyak, tetapi dia zikirnya tanpa ilmu, maka saya lebih berani menggoda dia dibandingkan menggoda orang yang seorang alim yang sedang tidur. Artinya apa? Derajat seorang ulama itu lebih hebat dibandingkan derajat orang-orang ahli ibadah yang lain. Karena seorang ulama beribadah itu dengan ilmu. Sedangkan orang lain beribadah hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bukan karena cinta atau menentukan karena cinta kepada Allah. Jadi banyak orang kita itu beribadah itu hanya mengejar-ngejar pahala. Hanya banyak mengejar surga, tapi lupa apa intisari ibadah tersebut. Padahal intisari ibadah adalah mengejar ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita surga. Makanya sebelum kita meninggal, perbanyaklah kita mencari ilmu agar kita bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, agar kita bisa tahu jalan pulang. Jangan sampai ketika kita meninggal kita tidak tahu jalan pulang, maka kita tidak bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena kita tidak tahu kemana kita pulang. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita tahu jalan pulang, kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sambut sebagaimana Allah berfirman Allah dalam surat Al-Fajr, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah terima irji'i ila rabbiki, maka kembalilah engkau kepada sisi Tuhanmu radiyatan mardiyah, dengan keriduan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada khuri ibadi, maka wahai jiwa yang tenang, masuklah engkau ke dalam hambaku. Pada khuri jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ini adalah ganjaran orang-orang yang beribadah mencari ridho dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya beribadah untuk mengejar ridho dan cintanya Allah? Tentu saja dengan ilmu. Karena beribadah tanpa ilmu, melakukan amal ibadah tanpa ilmu adalah nol besar. Karena setan itulah yang akan jadi pembimbingnya. Artinya ketika kita melaksanakan suatu ritual tanpa adanya seorang guru, maka ibadah kita tidak ada pemimpinnya, maka setanlah yang akan jadi pemimpin. Oleh karena itu, perbanyaklah kita belajar. Carilah guru untuk bagaimana caranya untuk mengamalkan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadratul Mukarram, alhamdulillah, yang saya hormati Al-Mukarram dengan Utsman, yang kebetulan pada malam ini beliau menjadi tuan rumah. Mudah-mudahan apa yang beliau korbankan, baik dari minuman maupun makanan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan rezeki yang banyak. Amin. Dan juga saya sangat bahagia sekali karena salah satu dari kepemerintahan mungkin Pak Purboyo, bagian apa Pak Purboyo? DPMPD ya, mungkin tugas
BPBD BPBD, Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Karawang. Disorot Pak Menteri. Disorot. Nah, ini salah satu kebahagiaan yang tiada tara. Umaroh saja ikut ngaji. Umaroh itu pemerintah. Apalagi kita hentu jadi RT, hentu jadi lurah. Kamu jadi bupati, tengaji doraka. Itu dibang digawe di pabrik tengaji. Belak. Bentar. Belak tengaji. Tuh. Kali dia dibahas. Mungkin seperti biasa pembahasan saya biasa logat Jawa dulu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan usngadau sapa sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqihun utawi ahli fikih. Wahidun kang suwiji. Mutawariun tur kang apik. Asyadun iku leuwih dan bangeti ala syaitoni ing atase mungguh setan. Min alfi abidin tinimbang 1000 ahli ibadah mujtahidin kang bodoh, mujtahidin kang ati-ati, jahilin tur kang bodoh, wariin tur kang apik. Tuh, sakitunya hadisnya. Maksud hadis yang kedua di dalam Tanqihul Qaul ini menceritakan tentang kehebatan ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu paham. Tidak termasuk ahli fikih ketika ibadah belum paham. Berarti kesimpulannya apapun ilmunya harus paham. Logika, kalau kita paham tata cara bikin kopi, ditaker ku Pak Epul kopi. Contoh ya mah, ya kudu paham. Gula na 1 sendok gitu. Terus naon namina teh? Kopi na 1 sendok dikucekkeun jeung cai panas. Diinum ku bajuri. Nikmat teh bajuri? Nikmat. Karena naon? Paham. Takaranana. Kecuali lamun teu paham takaranana. Gulana 1 kilo, kopina 1 sendok. Naon jadi? Insyaallah nyeri huntu. Giung dah. Nah, di sini kita perlunya fikih. Kita perlunya paham. Nah, di sini diterangkan ai alimun bi ilmi syariat. Jadi fikih itu seorang alim ulama yang mengamalkan ilmu syariatnya. Baru itu disebut dengan fikih. Tuh. Fikih teh kalau cek urang nama ngajarkeun bab wudu, ngajarkeun bab salat. Mun baheula mah keur zaman sepuh mungkin aya kitab parukunan punya. Nah, apal keneh parukunan Bu? Mun kadap deui. Nah, kitab-kitab parukunan. Jadi di dalam kitab itu teh diterangkan ilmu syariat. Apa sih yang disebutkan dengan ilmu syariat itu? Al-ahkamu syar'iyyah khamsatun. Ilmu yang menerangkan tentang kewajiban, keharaman, makruh, mubah, jeung sunnah. Itu yang dinamakan ilmu syariat. Ibadah tanpa syariat la tuqbalu mardudatun. Ditolak dan tidak akan diterima oleh Allah. Kalau ada sekedik. Saya tadi ngaji siang ngabahas tentang kalimah la ilaha illallah. Tuh.
ternyata saya perhatikan di dalam kalimat la ilaha illallah itu ada 12 huruf. Tuh, ayat sabar apa, Kul? Ayat 12 huruf. Oh, pilih terpercanten itu lapan la ilaha illallah ada 12 huruf. Dari 12 huruf tersebut ulama membagi dua bagian. Satu ibadah bangsa zahir, kedua ibadah bangsa batin. Awas ya ulah ngalamun, iya orang keur ngabahas bab fikih ya. Ibadah bangsa zahir ada 6. Satu toharoh, kedua sholat, tiga puasa, keempat zakat, kelima munggah haji, keenam jihad. Tuh kata lar tuh kata mana? Sabaraha? Ayat yang dinamakan ahli fikih itu paham ibadah bangsa zahir. Yang pertama ibadah bangsa zahir apa? Toharoh. Toharoh itu susuci. Susuci itu bukan hanya wudu, termasuk mandi junub, itu adus haid, adus jum'ah, terus adus naon deui memasuki bulan Maulid. Tuh, itu disebut fikih. Paham weh. Toharoh susuci tina wudu. Apal dari awal doa. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran wal islami nuran. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Dibacakeun semuanya sampai tartib, sampai doa membasuh kaki kiri. Nah, maka orang tersebut boleh dikatakan dengan ahli fikih. Berarti paham terhadap toharoh. Pak, saya jangan bisa baca anak, berarti belum fikih. Itu berarti belum paham. Maaf ya, keluar. Ibadah atau napi sholat, apapun itu mau tadarus, yang paling pertama yang harus kita kerjakan adalah toharoh. Bersuci. Suci teh menentukan diterima atau enggaknya amal ibadah kita. Makanya walaupun usia sudah lanjut, walaupun kita keilmuan sudah hebat, lebah babudu kudu dibuka deui. Karena apa? Banyak doa-doa yang terkandung, yang bermakna, yang terkandung tersirat di dalam doa wudu. Nah, paham we ayeuna katalar urang teh sebut ahli fikih. Nah, teu cukup ayeuna ahli fikih hanya sekedar mengenal bab wudu. Berarti harus paham bab adus. Tuh, kalau saya tanya, cirinya orang balik ada berapa kamu? Cirinya orang balik ada berapa? Belum paham. Masa? Pak Juri sabaraha? Alamatul bulugi sabaraha Ji? Sebutkan we. Kedua. 15 tahun. Bro ya. Yesus. Nah, ika ukur berarti bukan ahli fikih. Kalau ahli fikih itu gitu, memeh boga budak kudu geus katalar heula.
Ayo orang nanti balik gitu tah. Nah, keluar setting. Fikih itu bukan hanya sekadar mengenal bab tohara, bab wudu doang, tapi kudu apal alamatul wudu. Ciri nak orang balik itu ada 3. Sebenarnya Hidup. 3. ayat itu hiji sampurnana umur 15 tahun. Saha itu teh? Laki. Kalalaki. Terus mimpi metu mani. Kasaha eta? Laki. Kalalaki sareng awem. Katiluna naon? Haid. Khusus kanggo Perempuan. laki-laki tidak haid. Itu kayak Itu boleh heru tuh. tadi tadi ya. Tuh, nah. Tilu. Apa kata alamatul bulugi? Paham sebut ahli Fikih. ahli fikih. Tah, ieu teh dina fikih teh banyak terkecoh. Ikhtilaf. Makanya sering terjadi selisih paham antara NU, Muhammadiyah, Persis, terus golongan-golongan anu sejen. Itu tina masalah fikih. Kalau kita NU Nahdlatul Ulama, bagian fikihnya itu madhab Syafi'i. Madhab siapa? Syafi'i. Syafi'i. Kalau wirid atau zikirnya Imam Maturidi. Siapa imamnya? Maturidi. Madhab fikihna Imam Syafi'iyah, madhab zikirna Imam Al-Maturidi. Nah, berarti jelas apa yang kita yang kita laksanakan harus bisa mencontoh minimal gitu, sedikitnya itu harus seperti apa yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i. Karena apa? Kita adalah warga Nahdliyin. Warga Nahdliyin teh adalah NU. Imam Syafi'i sama Imam Malik, Imam Hambali itu beda. Itu beda cara ibadahnya. Kalau di Imam Hambali kita wudu mantel kulit jeung istri orang tidak batal. Itu menurut siapa? Imam Hambali. Kalau di Imam Syafi'i batal. Kalau Imam Hambali itu dilalahna dalilnya itu ketika ihram. Di mana? Di Mekah. Tuh, makanya kalau misalkan ada madhab Imam Hambali ketika wudu, bersuci, toharoh, bersentuhan dengan kulit istrinya itu tidak batal. Kalau Syafi'i batal. Nah, kita yang jelas mau mengikuti siapa imamnya, mau ikut siapa madhabnya. Kalau Syafi'i pelajari madhab Syafi'iyah. Kalau kita Hambali pelajari madhab Imam Hambali. Jadi jelas. Kalau kita madhab Maliki pelajari madhab Malikiyah. Tuh, sekali deh kita itu siapa namanya jangan terkecoh. Nah, ketika pemahaman fikih itu mengikuti Imam Syafi'i, maka kita disebut dengan ahli fikih yang mengamalkan ilmu syariat. Masih tingkatan fasih tingkatan ibadah itu ada 4. 1 syariat, 2 thariqat, 3 hakikat, 4 ma'rifat. Syariat menjalankan hukum aturan Allah. Menjalankan hukum aturan Allah, sholat disebut syariat. Baca Quran syariat, zakat syariat, munggah haji syariat, sodakoh syariat, terus nanti murah senyum ke batur syariat. Tuh, mau murah senyum ke jandanya, wah luar biasa. Syariat lain gitu. Syariat. Itu ya pengamalan syariat. Kedua toreko. Ketika kita paham dengan syariat,
barulah masuk torikoh. Torikoh itu adalah metode itu cara naon, cara dikir sangkan hati tenang supaya bisa menuju jalan ke Allah, disebut nanti torikoh. Jadi bahasa torikoh itu ulah ruas tuh, li kalimatillah, semua setiap ada yang torikoh itu menunjukkan li kalimatillah, menunjukkan menegakkan kalimat Allah. Makanya banyak di Indonesia pun kalau nggak salah torikohnya itu ada 58 macam torikoh, termasuk torikoh Tijani, Naksabandi, Qadiriyah, terus apalagi As-Sadili, banyak. Itu torikoh, itu pasti untuk menuju jalan Allah. Tapi harus kuat dulu syariatnya. Gagal bertorikoh kalau kita tidak bersyariat. Anda torikoh yang mana? Umpamana saya torikoh Qadariyah tapi ente sholat, gagal torikohnya. Kadang-kadang kan sok aya nu kieu, punten ajengan kiai itu ari anjeun teh kitu. Torikoh di mana? Abi di Qadariyah. Jumatan di mana? Abi matara di kampung, langsung ke Mekah. Gagal. Torikoh itu bukan untuk kesaktian. Torikoh itu supaya paham menuju jalan ke Allah. Makanya gitu, diolahnya itu dengan dikir. Itu masing-masing torikoh punya zikir masing-masing. Ada yang istighfar, sholawat, hilalah ada yang istighfar doang, ada yang memperbanyak la ilaha illallah, terus ada yang membaca hu. Torikoh siapa itu? Torikoh As-Sadili. Apa tujuannya? Hu menunjukkan Allah. Kalau kita tidak paham torikoh seperti itu, fanatik sebutnya. Wah, dikir naon mau gitu, ayo mah dikir torikoh kieu urang mah kicing tong maka gandeng ngaji heula gitu. Tuh, jadi jangan gampang terpancing emosi, jangan gampang fanatik. Pahami dulu, oh iya seperti kia ibadah naon iya itu. Nah, jadi hirup teh nah. Kuat torikoh henteu dijalankeun syariat gagal. Kuat syariat henteu aya torikoh dolalah, sasar. Tuh, syariat, torikoh, hakikat, baru makrifat. Ketika torikoh sudah sudah dipupuk, barulah meningkat kepada tingkatan yang ketiga, yaitu hakikat. Yang dilihat itu bukan manusia, tapi Allah. Tuh, kalau saya nanya ke Pak Epul, anjeun meser baju saker naon? Saker naon? Hah? Saker naon? Sok jawab Pak Epul. Udah saya jawab dulu. Kayak itu aya bagian apa? Sok coba wala saker naon? Keur nutupan aurat. Nu bener ya. Orang yang sudah menginjak Dewasa. Bukan dewasa, tingkat tanah hakikat. Ketika ditanya seperti itu, Allah menyuruh saya menutup aurat. Yang disebut Allahnya dulu. Itu kan. Coba sekali deh. Pak Mameng ya, konon itu si Akang meser acuk. Konon Pak Mameng. Allah menyuruh saya untuk menutupi aurat. Itu disebut fikih, paham dah. Tingkatan ibadahna non hakikat. Yang dilihat siapanya dulu? Allah. Kang Aji, konon anjeun ngopi. Konon anjeun ngopi. Sampai water. Allah menyuruh saya supaya tidak tunduk. Supaya tidak ngantuk.
Kopi Stalina. Kopi Radika. Subhanallah, atuh panjang-panjang teh simpel we atuh. Karena Allah menganugerahkan kenikmatan. Inilah yang harus saya nikmati. Dari siapa? Dari Allah. Pak Hatta, kunaon anjeun dahar? Kunaon anjeun makan? Walar Pak Hatta, dong seri. Kunaon? Ambil tadi. Aku mah kan nikmatan. Supaya ibadah kuat ka Allah. Itu yang disebut dengan hakikat. Jadi yang dilihat itu adalah ibadah Allahnya dulu. Kemudian tingkatan ibadah itu adalah ma'rifat. Ma'rifat itu bukan kita bisa melihat jin, bukan kita bisa melihat juri, ataupun dapat benda dari suatu tempat ditarik ke orang, oh iya ma'rifat. Bukan seperti itu ma'rifat itu. Ma'rifat itu yang dilihat adalah Allah. Caranya ada 3. 1 melalui asma, 2 melalui zat, 3 melalui af'al. Minimal orang yang berma'rifat tersebut harus paham asmaul husna. Apal tuh orang apal itu ma'rifat. Lain salah Pak, ya mau tengah dongeng gitu. Itu apal tuh asmaul husna, karak 10 dan 88 can ma'rifat. Apal asma belum tentu apal zat, apal zat belum tentu apal af'al. Harus 3 paham itu. Barulah syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat nyampe ke Allah. Ibadah itu enak. Usik malik ku Allah, kucap kicuk ku Allah. Dilengkahkeun kaki, dikepatkeun pandangan ku saha? Allah. Allah. Diletakkeun jantung urang ku saha? Allah. Allah. Jadi yang dilihat itu semua adalah barulah disebut faqihun ahli fikih. Ini kakak ngaji fikih dong yang waduh luar biasa. Tinggal ambil bagian. Kita mau mempelajari yang mana dulu? Apakah kita mau mempelajari bab wudunya dulu? Apa kita mau mempelajari bab adus nah heula? Itu udah baik, silakan. Wudu. Wudu dulu bagus. Ya, adus dulu. Mending adus heula apa wudu heula? Adus dulu mau bersih. Mending kabeh gitu. Gitu lah. Jadi enak. Tadi disebut nanti apa namanya? Ahli fikih yang mengamalkan syariat. Tuh, ya. Paham sakitu? Mana deh? Wahidun mutawariun. Jadi ahli fikih yang mutawariun, yang benar-benar afik. Afik itu apa, Cak? Afik itu apa? Afik. Oh, bagus ya. Afik bagus. Jadi tadi teh ya ahli fikih yang bagus, yang menjalankan ilmu syariatnya. Jadi dibahas semua tadi udah. Nah, itu asadun. Iku asadun leuwih dan banget lebih dipikasieun, lebih ditakuti. Oleh siapa? Ala syaiton, oleh setan. Tuh. Jadi ada ahli fikih yang benar-benar mutawariun, itu lebih ditakuti oleh setan. Maaf nih, orang keluar seutik karena batu setan. Setan itu asal kata dari satun. Satun sayatin. Kalau sudah sayatin itu berarti menjadi jamak taksir, yang berubah itu sakal ziyadah fakot. Asal bahasa dari satun. Satun itu yang mempunyai, artinya itu yang mempunyai nafsu besar. Artinya apa? Yang mempunyai nafsu besar. Makanya digalibkan atau diilaharkan di orang Karawang, satun itu menjadi sato. Sato itu cek orang Karawang mana? Binatang lain nafsu gede. Iya bajur ya.
binatang. Makanya tinggali binatang. Hari di hari penjalma loba tinggali entog. Apa entog? Jadi wae maneh nama gitu. Aya bikang ejeng jaluna Pak Aprok kalah ungked-ungkedan hari penjalma. Sato eta teh. Aya domba bikang ejeng jaluna Pak Aprok. Ayo dikekesak. Padahal hari penjalma. Nah, setan itu tidak akan mati nyampe yaumul akhir. Tapi setan ditakuti. Itu setan itu takut kepada orang yang ahli fikih. Takut, bukan mati. Setan itu meminta kepada Allah dulu, ini mah dulu waktu zaman Kangjeng Nabi Adam dilungsurkeun ke alam dunia. Ya Allah Gusti, pasihan abdi anugrah, ya cek setan. Pasihan abdi anugrah umur anu panjang nepikeun ka yaumul kiamah. Jadi setan mah semenjak dilahirkan tidak akan mati. Tuh, ajeun teh ayeuna apa namanya? Ada apa namanya? Ada bayi yang lahir umurnya paling 1 hari atau 2 hari. Nah, umur setan mah 1 harinya itu 50 tahunan. Itu umur saya. Setan. Makanya nyampe yaumul akhir itu tidak akan mati. Nah, ketika si setan itu apa namanya? Yang ditakutinya adalah ahli fikih, maka setan tersebut terbirit-birit ketika melihat orang yang ahli fikih. Makanya tadi sama Ustaz Lukman dibahas itu riwayat nanti itu ada di sini Naumul Alimi. Ini hadis yang keberapa? Mungkin hadis yang kesekian. Naumul Alimi afdalun min ibadatil jahilin. Jadi tidurnya orang yang berilmu itu lebih hebat daripada ibadahnya orang yang bodoh. Jadi itu riwayat sahih yang tadi diceritakan oleh Ustaz Lukman. Jadi pada waktu itu baginda Rasul mau berjamaah. Terus melihat di depan pintu masjid itu ada setan. Si setan itu kerelal-elol. Itu kerengintip. Ditaruh ku Kangjeng Rasul. Hei setan. Tuh. Luas setan teh. Kunaon maneh? Tadaikeun asup ka jero masjid. Pan pagawean maneh mah ngaganggu jalma anu salat. Kumaha cek si setan? Gusti nu agung, abdi mah lain teu hayang ngaganggu jalma anu salat. Itu tapi abdi leuwih sieun keneh tibatan jalma anu saleh. Tuh, orang yang berilmu tidurnya pun ditakuti oleh setan. Orang yang berilmu. Beda dengan orang yang osok sholat tapi itu make ilmu nah. Gitu tah. Jadi lain ditakuti ku setan kalah kaleuwih loba setan teh. Cara Allahu Akbar. Duh. Nunda kunci di mana nya? Asa dipipirin dina TV. Nah, tapi dah lain lah. Tadi detengan eueuh. Terus ruku sami Allahu liman hamidah. Di mana? Oh, dina jandela. Gitu. Jadi salatnya neangan kunci urang mah. Tuh nu kitu teh naon tidak ditakuti oleh setan. Tapi tidurnya orang yang berilmu lebih ditakuti oleh setan. Karena apa? Sebelum tidur disunahkan wudu dulu. Pamameng sok wudu lah tara. Nah, kayak hoan. Tuh, wudu heula. Niat wuduna nawaitu rafal hadasi lillah, nawaitu wudu'a lillahi. Saat wudu itu disunahkeun ayeuna turu maklumah. Turu maklumah teh turu nyangigir. Posisi mayit. Itu mayit diletakkeun ayeuna di dalam kubur. Si pandangan anu katuhu
naon namanya teh ganjal diganjal ku sirah anu kenca kana bujur yang harapna ka ditu ka kulon sirahna ngaler itu sunnah sebutna turu maklumah. Sebelum tidur baca bismillah 20 hiji kali. Sok kurang tara. Orang ngelamun geus balik gawe capek guys. Gitu kan. Bukan ahli fikih seperti itu. Kadang-kadang maaf ya ustadna sorangan ge tara makekeun kitu teh. Ustad hata ieu mah. Apa kitu tara bata. Tuh, sebelum tidur kita harus baca tasbih. Karena apa? Baginda Rasul menyarankan kepada Siti Aisyah sebelum tidur harus munggah haji terlebih dahulu. Aduh, kumaha ya Rasulullah. Munggah haji itu kan memakan waktu, terus memakan jarak tempuh yang panjang, sedangkan abi hoyong tidur. Kumaha waleran Kangjeng Rasul bacakeun tasbih. Sabaraha kali? 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka pahalana teh itu sama dengan kita ibadah haji mabrur. Sok orang gitu tara. Nyawayah nang tangis ngaji mah pake. Urang kudu jadi ahli fikih supaya ditakuti ku setan, ulah ditakuti ku pamajikan. Balik lah ke judi, balik gitu, takut ke pemajikan. Itu perlu ditakuti setan. Terus sebelum tidur harus hatam dulu Al-Quran kira-kira. Orang hayang sare teu maca Quran sahataman. Abi bari naros cenah ka Pak Muhasin. Sadenten kira-kira tamat moal Al-Quran, Pak. Moal. Koma walaran bagian Rasul. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, seterusnya 3 kali. Pahala teh sama dengan membaca Al-Qur'an 1 kali. Itu teh ada fikih, paham, praktekeun, insyaallah kita bisa. Terus sebelum tidur harus mendapatkan syafaat dari para nabi dan rasul. Mana yang dibacakan adalah sholat dan meminta maaf ke seluruh muslimin muslimat. Kumaha doana teh? Allahumma gfirli lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Masuk teh orang gitu. Nah, rek di mana orang rek ditakuti ku setan. Makanya dulu ada sahabat Nabi ketika meninggal itu ditanya ku malaikat. Itu kata malaikat itu nanya kasar. Itu tah saur eta sahabat teh tong galakting gitu cik urang. Nah, ketika itu datanglah malaikat Basyar Mubashir menerangkan kepada malaikat Munkar Nakir bahwa beliau itu adalah ahli alam, ahli fikih. Nah, jadi keuntungan anak itu banyak. Ketika paham, luar biasa. So, kira-kira nikmat kalau paham mah. Kita paham bawa motor, enak nggak bawa motornya? Enak. Kita paham babajima ngeunah teh numpakan anak. Naik ditonggengkeun, naik dibakakakeun gitu. Ngeunah teh. Lamun urangna Pak paham. Coba lamun teu paham, ongkoh dibakakakeun tapi anu ditojos liang sireum. Kira-kira dicocok apa ngeunah? Dicocok. Dicocok antu. Mas dicabut teh ulu teh gede amat teh. Sireum. Teh kupahaman nikmat gitu. Pahamnya segitunya. Nah itu lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah yang hati-hati terus jahilin anu bodoh wariin anu api. Wallahu a'lam bishawab. Sok silahkan. Mau pilih ada
Ya, mau nanya apa langsung? Silakan. Nanya, sok nanya. Terusnya ditutup ku abi hapunten, maaf gitu bila ada kata yang menyinggung perasaan, mohon dimaklum. Yang benar datangnya dari Allah, yang salahnya dari saya pribadi. Ditutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak malah belum. Alam syaitan sareng alam jin itu